Saya menemukan bahwa istri saya telah berselingkuh, sehingga saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Saya merasa sangat bingung dan terpukul oleh situasi ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ada tanda-tanda, dan saya mengabaikannya. Saya terlalu terlena oleh cinta dan tidak pernah membayangkan ini akan terjadi pada saya. Tidak dengan dia, istri dan sahabat terbaik saya selama hampir 20 tahun. Saya bekerja di luar kota dan seharusnya tidak pulang sampai malam ini. Kami seharusnya berangkat untuk perjalanan jalan selama 2 minggu besok. Hal-hal berjalan lambat di tempat kerja sehingga saya pulang kemarin sore. Perjalanan ini seharusnya memberi kami sedikit waktu sendiri, karena kita begitu sibuk dengan keluarga dan teman-teman musim panas ini. Ketika saya tiba di rumah, ada truk di halaman saya yang tidak saya kenali. Tetangga saya baru-baru ini bertanya kepada saya bagaimana pendapat saya tentang truk baru itu. Tetapi saya pikir dia keliru dan tidak terlalu memperhatikan. Segera setelah saya melihat truknya, saya merasakan firasat buruk. Saya mencintai istri saya dan percaya sepenuhnya padanya. Tetapi perasaan itu ada dan kuat. Saya menyelinap di sekitar samping rumah ke jendela kamar tidur kami. Jendelanya terbuka dan saya bisa mendengar mereka saat saya mendekat. Saya melihat ke dalam jendela dan ketakutan terburuk saya dikonfirmasi. Mereka berdua berada di sana, benar-benar telanjang, di tempat tidur saya. Saya pergi. Saya telah berjuang melawan keinginan untuk melakukan sesuatu yang saya tahu akan saya sesali. Saya kesulitan peduli apa yang akan terjadi pada saya saat ini. Saya pergi ke pondok keluarga saya semalam dan minum semua yang ada di sana. Hari ini saya dalam perjalanan pulang untuk menghadapinya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya belum siap. Yang saya rasakan hanyalah kemarahan. Yang saya pikirkan hanyalah kekerasan. Saya tidak berada dalam kondisi yang baik saat ini. Tidak cukup baik untuk bertemu dengannya. Saya kembali ke pondok saat ini. Saya memiliki 60 ons rum, dan telah menatapnya selama 1 jam. Saya ingin mabuk dan melupakan ini, tetapi saya tidak ingin mabuk dan membuat keputusan buruk. Saya tahu ini adalah saat kritis dalam hidup saya dan tindakan saya dalam beberapa hari mendatang akan menentukan sisa hidup saya. Itulah mengapa saya di sini. Saya butuh bantuan. Saya belum siap untuk berbicara dengan keluarga atau teman, jadi saya mencari bantuan dari orang asing. Sialan dunia ini. Menemukan istri berselingkuh. Jumlah dukungan dan saran yang saya terima luar biasa. Saya bahkan hampir menangis menyadari ada begitu banyak orang hebat di luar sana yang bersedia membantu orang asing. Ini memberi saya sedikit harapan untuk dunia pada saat saya sangat membutuhkannya. Kerugian dari semua dukungan ini adalah saya kesulitan merespons orang. Saya memiliki lebih dari 600 pesan pribadi yang belum terbaca dan beberapa ratus komentar yang belum terbaca. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang secara individual. Dan saya akan berusaha melakukannya. Tapi itu tidak akan cepat, jadi saya akan mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas pesan yang baik dan saran yang membantu. Itu benar-benar berarti banyak bagi saya. Saya telah melihat beberapa komentar dan pertanyaan yang terus muncul dan ingin memberikan klarifikasi selain dari pembaruan kecil saya. Jika tidak terlihat, saya merasa jauh lebih baik hari ini. Rasa sakit hampir sepenuhnya hilang. Saya masih merasa seperti ditampar di perut. Tetapi selain itu saya mulai melihat ke masa depan. Sudah 2 hari, jadi ini tidak terasa benar bagi saya. Apakah ini tenang sebelum badai? Atau saya hanya luar biasa tahan banting? Mengenai pertanyaan dan komentar yang saya terima, berikut beberapa catatan untuk menjelaskan beberapa hal. Ketika saya mengatakan istri dan sahabat terbaik, saya merujuk pada 2 peran istri saya dalam hidup saya. Orang lain itu bukan sahabat terbaik saya, atau bahkan seseorang yang saya kenal. Saya tidak melihatnya dengan jelas, tetapi dari pandangan cepat dan melihat kendaraannya, saya merasa ini bukan seseorang yang saya kenal. Kami tidak memiliki anak, kami berencana untuk memiliki mereka segera. Baru-baru ini kami menjual rumah kami dan berencana untuk pindah lebih dekat dengan pekerjaan saya pada bulan September ketika pemilik baru mengambil alih. Saya akan berterima kasih kepada tetangga saya, tetapi saya akan melakukannya secara halus seperti yang dia lakukan untuk saya. Banyak orang telah bertanya kepada saya tentang tanda-tanda yang saya sebutkan yang saya abaikan. Dari pikiran saya, berikut beberapa. Mengirim pesan teks pada malam hari dengan abnormal. Pergi minum setelah bekerja dengan teman-teman, secara teratur. Ini tidak seperti dia, tetapi saya senang bahwa dia menjadi sosial. Dia memiliki yoga sekali seminggu tetapi tampaknya tidak membayar karena salah satu rekan kerjanya adalah instruktur dan dia membantu dengan persiapan dan pembersihan. Saya juga pikir dia sangat kaku untuk seseorang yang pergi ke yoga. Panggilan tak dikenal yang terputus. Kami biasanya menjawab telepon masing-masing jika kita lebih dekat dengannya. Beberapa kali ia mendapat panggilan tak dikenal yang akan terputus begitu saya menjawab. Kami sering mendapat panggilan spam,
Tetapi biasanya itu adalah seorang telemarketer atau penagih utang yang mencari pemilik sebelumnya dari nomor tersebut. Jarang terjadi pemutusan panggilan. Pembaruan ini masih dalam proses. Ketika saudara laki-laki saya tiba, kami berbicara panjang lebar. Dia telah menjadi sahabat terbaik saya yang sejati dan saya menyadari bahwa saya harus selalu mengingat itu dan tahu bahwa dia akan selalu ada untuk saya tanpa hukuman yang sama seperti yang akan saya lakukan untuknya. Dia benar-benar menetapkan standar untuk apa itu persahabatan yang sejati, meskipun kita kadang-kadang bertengkar. Karena seharusnya saya pulang malam ini, saya memutuskan untuk merespons pesan teks istri saya. Kami tidak diizinkan membawa ponsel di tempat kerja, jadi wajar bagi saya hanya mengirim pesan padanya. Dia tahu mudah bagi saya untuk menyelinap beberapa pesan. Saya menulis padanya dan mengatakan bahwa saya perlu pergi ke salah satu situs terpencil perusahaan saya, dan tidak akan bisa meneleponnya sampai akhir pekan. Saya memberitahunya bahwa saya akan membatalkan semua reservasi dan memesannya lagi nanti. Dia mengatakan dia bisa membawa sahabat terbaiknya bersamanya akhir pekan ini ke penginapan romantis di kebun anggur yang saya pesan. Saya tahu bukan sahabat terbaik yang ingin dia pikir akan pergi. Saya memberitahunya bahwa saya sudah memberikannya kepada saudara laki-laki saya dan istrinya, karena tidak dapat dikembalikan dan mereka akan membayar saya kembali dalam sebulan. Pagi ini, saya membatalkan semua reservasi kecuali yang romantis. Saudara laki-laki saya datang dengan saya. Untungnya, hotel membiarkan kami pindah dari suite bulan madu ke kamar dengan 2 tempat tidur. Ada juga danau yang sangat bagus dan penyewaan perahu di dekatnya. Jadi ini berubah menjadi perjalanan memancing yang lama ditunda dengan saudara laki-laki saya. Ini berarti saya bebas akhir pekan ini. Saya tidak perlu menulis kepadanya atau berbicara dengannya selama beberapa hari. Jadi itu mengurangi sedikit stres dan memberi saya lebih banyak waktu untuk berpikir. Saat ini saya berada dalam pikiran untuk bercerai. Saya jujur tidak bisa melihatnya dengan cara lain. Saudara laki-laki saya mendukung hal ini, tetapi meminta saya untuk mengambil beberapa minggu dan berbicara dengan seseorang. Istrinya memiliki teman yang merupakan konselor pasangan dan bersedia berbicara dengan saya pada hari Senin. Saya tidak melihat itu akan mengubah pikiran saya, tetapi setidaknya itu mungkin membantu menjernihkan beberapa kekacauan ini bagi saya. Saya juga mengikuti banyak saran di sini dan mulai berbicara dengan pengacara. Setidaknya untuk mempersiapkan apa yang saya pikir tidak terelakkan. Saya ingin melakukannya dengan benar. Saya tidak pernah memikirkan dia sebagai seseorang yang akan mencoba menipu saya. Tetapi saya juga tidak pernah mengharapkan dia berselingkuh. Jadi saya pikir saya perlu siap untuk segala sesuatu. Sekali lagi terima kasih kepada semua orang. Saya akan mencoba menikmati akhir pekan saya sebanyak mungkin. Pembaruan 2, menemukan istri saya berselingkuh. Banyak hal terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya akan memulai dengan hal-hal yang kurang penting. Saudara laki-laki saya, Matt, dan saya mengemudi hampir 5 jam ke BNB di kebun anggur. Saya benar-benar menghargainya berada di sana untuk saya melalui ini. Itu lebih sebagai sesi curhat daripada hal lain. Tetapi itu benar-benar membantu membersihkan pikiran saya. Setelah menghabiskan sebagian besar perjalanan dengan mengeluh kepadanya, saya hanya ingin sedikit waktu sendiri sementara dia ingin pergi makan malam. Saya tinggal di kamar dan dia pergi makan malam dan membawa saya makanan. Dia juga berhasil menyewa perahu untuk keesokan harinya. Pada hari Sabtu kami berangkat ke air. Pemilik BNB mengetahui rencana kami untuk memancing dan cukup baik untuk mengemas kami kotak pendingin kecil berisi makanan dan minuman. Itu cara mereka membuat paket romantis lebih berguna bagi 2 bersaudara. Itu adalah gestur yang bagus. Memancing tidak berjalan baik. Kami berdua menangkap beberapa ikan trout yang harus kami lepaskan karena ukurannya. Jadi camilan dari BNB sangat membantu. Kami berhenti memancing pada tengah sore dan kemudian berkendara ke semua kebun anggur dan warung buah membeli makanan dan kasus anggur untuk istri Matt, Jen. Malam itu kami pergi untuk steak tomahawk terbesar yang bisa kami temukan. Pada hari Minggu kami kembali ke tempat Matt. Dia tinggal di kota berikutnya dari saya yang berjarak sekitar 1 jam dari tempat saya. Ketika kami tiba, Jen ada di sana dan kami semua duduk dan membuka botol anggur putih yang dingin di kotak pendingin. Ini adalah saat akhir pekan resmi berakhir bagi saya. Jen memberitahu saya bahwa saat kita pergi dia memutuskan untuk pergi mengintip istri saya. Dia memberitahu saya bahwa pria itu berada di tempat saya pada Jumat malam sepanjang malam. Tetapi pada Sabtu pagi dia berhasil sampai di sana tepat saat pria itu pergi. Dia mengikutinya pulang dan menemukan apartemen tempat tinggalnya. Istri saya menginap di sana pada Sabtu malam. Pada saat yang sama dia mengirim pesan teks kepada saya mengatakan bahwa dia mencintai saya dan merindukan saya. Jen mengatakan bahwa dia membagi waktunya antara mengunjungi keluarga yang tinggal di kota saya dan mengintip istri saya. Dia mengatakan bahwa dia kebetulan melihat istri saya meninggalkan apartemennya pada Minggu pagi dan mengambil beberapa foto mereka berpelukan dan berciuman sebelum masuk ke mobilnya. Saya tidak ingin melihatnya. Itu sebagian besar memastikan keputusan saya,
Saya tidak pikir saya akan pernah bisa percaya padanya lagi jika dia bisa dengan mudah menghidupkan dan mematikannya untuk memberitahu saya bahwa dia mencintai saya sambil bersama pria yang berbeda. Namun, saya memutuskan untuk tidak membuat keputusan terburu-buru berdasarkan emosi. Saya perlu tetap tenang dan tenang. Itulah saat Jen memberitahu saya bahwa Sharon akan datang untuk makan malam. Sharon adalah konselor yang diatur oleh Jen untuk membuat janji temu dengan saya. Untuk klarifikasi, dia tidak pernah bertemu dengan istri saya dan ini pertama kalinya saya bertemu dengannya juga. Sharon adalah orang yang sangat baik dan kami sangat cocok. Setelah makan malam, Sharon dan saya pergi berjalan-jalan di sekitar lingkungan Matt untuk mengajak berjalan anjing dan berbicara secara pribadi. Sharon sangat membantu karena dia pendengar yang baik dan membuat saya merasa tidak perlu berjaga-jaga. Itu terapeutik untuk bisa bebas dalam menggambarkan perasaan saya. Sebanyak saya nyaman dengan saudara laki-laki saya, ini berbeda dan sangat diperlukan. Itulah alasan mengapa saya suka menulis ini di Reddit. Ini sesi curhat yang membantu saya mengurai beberapa kekacauan di kepala saya. Berjalan kami berlangsung 1 jam dan satu-satunya saran nyata yang diberikan Sharon kepada saya adalah untuk tidak menunda percakapan dengan istri saya. Dia mengatakan semakin lama saya menunggu, semakin sulit untuk berbicara dengannya tentang ini. Dia mengatakan saya membutuhkan kejelasan lebih dari apapun saat ini, dan istri saya adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya kepada saya. Kemudian malam itu Jan dan Matt menawarkan saya untuk tinggal bersama mereka selama yang diperlukan. Saya tahu bahwa saya dan Matt memiliki periode kadaluarsa untuk berada dalam ruangan yang dekat satu sama lain. Jadi saya berbicara dengan bos saya yang mampu memberi saya tempat tinggal perusahaan. Saya telah tinggal di sana setiap minggu kedua untuk sementara waktu, tetapi harus pergi saat hari libur. Dia berhasil mengatur agar saya tinggal penuh waktu selama beberapa bulan jika diperlukan. Saya memutuskan untuk mereservasi kembali dengan Sharon untuk akhir pekan ini. Saya pikir jalan kami sudah cukup untuk sesi pertama. Dia setuju. Saya menghabiskan malam pada hari Minggu hanya berbaring di tempat tidur memikirkan bagaimana cara menghadapi ini. Saya berjuang dengan ini karena bahkan skenario hayalan dalam pikiran saya membuat saya marah sedih. Saya memutuskan akan mengikuti alur saja. Biasanya saya baik dalam tekanan. Kemarin saya bangun dan mengucapkan selamat tinggal kepada Matt dan Jen. Saya mengemudi menuju rumah dan berpikir bagaimana jika dia ada di sana saat saya tiba. Kemudian saya berpikir itu kemungkinan hanya akan membuat saya kembali ke posisi marah beberapa hari yang lalu. Saya memutuskan untuk melakukan drive-by terlebih dahulu. Tidak ada truknya atau mobil istri saya di sana. Saya masuk dan mengambil beberapa barang penting dan barang-barang yang tidak ingin saya lepaskan. Terutama hanya beberapa foto dan warisan keluarga lama. Saya mengemas semuanya ke truk saya dan kemudian menuju apartemen pria itu. Mobilnya juga tidak ada di sana, tapi truknya ada. Saya memutuskan untuk menulis padanya untuk melihat di mana dia berada. Dia bilang sedang belanja. Saya begitu tidak percaya padanya saat ini sehingga saya mengemudi melewati toko kelontong dan benar-benar mengonfirmasi bahwa dia ada di sana. Rasanya sangat kotor mengakui bahwa saya melakukan itu. Tapi kepercayaan saya rusak dan itu satu-satunya cara agar saya bisa yakin akan sesuatu. Saya menulis lagi padanya dan memberitahunya untuk pulang karena kita perlu bicara. Dia balas, apa yang salah? Saya hanya menjawab dan mengatakan bahwa dia perlu siap untuk jujur, lalu mematikan ponsel saya. Dia pulang 15 menit kemudian. Ketika dia masuk, dia datang untuk memberi saya pelukan dan ciuman seperti biasa. Saya berpaling dari dia. Dia bertanya lagi apa yang salah. Jadi saya memberitahunya bahwa dia harus mulai jujur dengan saya. Dia pura-pura bodoh dan bilang tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya bilang, oke. Jika kamu tidak bisa jujur maka saya akan pergi. Dia mulai panik pada titik ini dan bertanya, apa yang kamu bicarakan tentang yoga? Saya pikir itu langkah awal. Saya bertanya padanya apa yang dia bicarakan. Dan dia bilang bahwa dia tidak pernah pergi ke yoga. Berikut sedikit rangkuman dari sisa percakapan tersebut. Jika kamu tidak pergi ke yoga, lalu kemana kamu pergi? Saya pergi berjalan-jalan untuk bersantai karena saya begitu stres akhir-akhir ini. Mengapa kamu begitu stres? Dan mengapa kamu berbohong kepada saya tentang apa yang sedang kamu lakukan? Persiapan untuk pindah telah membuat saya sangat stres, dan saya hanya tidak tahu bagaimana memberitahumu. Jadi berbohong adalah keputusan yang kamu buat? Apa kekhawatiranmu dalam memberitahukan saya bahwa kamu pergi berjalan-jalan untuk mengurangi stres? Saya tidak bermaksud berbohong. Saya khawatir bahwa stres saya akan menambah stresmu. Tapi saya tidak stres. Sepertinya kamu tidak memberitahukan saya segalanya. Apa yang kamu maksud? Saya pikir kamu berbohong tentang lebih dari sekadar melewatkan yoga. Saya meminta kamu lagi untuk jujur. Kamu sudah berbohong padaku, jadi ini tidak akan berhasil jika kamu terus berbohong. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan.
Apakah kamu bicara tentang akhir pekan lalu ketika saya pergi minum dengan beberapa teman dan pulang larut? Saya punya firasat bahwa itu mengganggumu. Saya tidak tahu bahwa dia pergi minum, atau keluar larut. Saya berada di tempat kerja beberapa jam jauh dari sini. Apakah itu yang sebenarnya kamu lakukan malam itu atau itu juga kebohongan? Saya pergi minum malam itu, tapi saya tidak melihat teman terbaiknya yang katanya bersama dia malam itu. Siapa yang kamu lihat? Dia, tidak ada. Saya hanya minum sendirian. Sekarang kamu minum sendirian? Dia, ya, mungkin saya punya masalah. Mungkin, kita akan bicarakan tentang itu nanti. Kesempatan terakhir, jujur atau saya akan pergi. Dia, saya tidak tahu harus katakan apa lagi. Oke, saya pergi. Pada titik ini saya bangkit dan pergi. Biasanya ketika kami bertengkar saya pergi mengemudi untuk menjauh darinya. Mungkin dia pikir ini sama. Kemudian dia menyadari saya mengambil pakaian dan perlengkapan mandi, serta Xbox. Saat itulah dia mulai memenuhi ponsel saya dengan telepon. Saya bilang bahwa saya memberinya kesempatan untuk jujur dan dia tidak melakukannya. Jadi tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dia memohon dan merayu saya untuk pulang dan membicarakan ini secara langsung. Dia bilang dia tidak tahu mengapa saya sangat marah atau apa yang saya pikir dia lakukan. Dia mengulang bahwa dia mencintai saya dan tidak akan menyakiti saya. Mendengarnya mengatakan itu benar-benar membuat luka baru di dadaku. Selalu kata-kata yang menenangkan yang saya yakini tanpa ragu. Sekarang itu seperti pisau tumpul yang merenggut hatiku dengan cara paling menghancurkan. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya menutup telepon. Dia menelepon kembali sekitar 40 kali sebelum saya siap untuk menjawab lagi. Kali ini dia bilang, apakah kamu bicara dengan Karen? Sahabatnya? Saya bertanya mengapa, dan dia bilang pulanglah. Saya tidak ingin mengatakan ini lewat telepon. Saya setuju dan mengemudi beberapa lama lagi untuk menurunkan detak jantung saya. Lalu saya pulang. Percakapan itu seperti ini. Saya asumsikan kamu sudah berbicara dengan Karen? Beberapa minggu yang lalu ketika kamu sedang bekerja kami pergi minum. Beberapa pria mulai membelikan kami minuman, jadi kami hanya bermain-main. Ketika kami pulang, salah satu pria mencoba mencium saya. Saya langsung menjauh dan memberitahunya bahwa saya sudah menikah. Saya merasa sangat bersalah dan ingin memberitahumu, tapi saya bodoh dan memutuskan untuk menyembunyikannya dari kamu. Karen mendekati pria lain dan memberikan nomor temannya kepadanya tanpa bertanya padaku. Dia telah mengirim pesan kepada saya beberapa kali sejak itu, tapi saya tidak pernah membalasnya. Bisakah saya melihat ponselmu? Ya. Dia menunjukkan ponselnya yang benar-benar kosong dari pesan kecuali dari saya dan ibunya. Dia tidak pernah menghapus pesannya, jadi ini yang baru. Saya melihat foto-foto dia yang juga bersih, tapi kemudian saya periksa foto-foto yang dihapus dan menemukan foto seorang pria yang tidak saya kenali. Siapa dia? Itulah pria yang mencoba mencium saya. Mengapa kamu mengambil gambarnya? Saya hanya bodoh. Itu bukan alasan. Mengapa kamu mengambil gambarnya? Saya tidak tahu. Apakah itu semua yang ingin kamu katakan padaku? Atau ada lagi? Itu semua yang bisa saya pikirkan. Sekali lagi, saya pergi. Saya tidak ingin diberitahu sedikit demi sedikit. Saya naik ke truk dan pergi. Dia berlari keluar mencoba menghentikan saya. Tapi saya sudah di luar jangkauan. Saya pergi ke taman terdekat dan duduk di bak truk saya dan makan siang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat berada di sana saya mulai mengingat hal-hal lain yang seharusnya saya lebih sadari. Hal-hal seperti, saya bekerja pada akhir pekan dan tidur lebih awal. Istri saya pergi ke klub dengan beberapa teman wanitanya. Saya bangun jam 4 pagi dan dia masih belum pulang. Saya meneleponnya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Sekitar 30 menit kemudian dia menelepon balik dan meminta saya menjemputnya. Ketika saya menjemputnya, dia mengatakan kepada saya bahwa mereka mencoba menyetop taksi tetapi tidak berhasil. Beberapa pria yang teman gadisnya kenal berhenti dan menawarkan mereka jalan, tapi ingin mampir ke rumah terlebih dahulu. Ketika mereka sampai ke rumah pria itu, teman wanita yang sudah menikah masuk ke kamar dengan salah satu pria. Istri saya bilang dia mencari temannya tetapi akhirnya menyerah dan hanya minum di dapur dengan teman sekamar sambil menunggu. Dia mengklaim, dia tidak mendengar teleponnya ketika saya mencoba menelepon. Kami bertengkar tentang ini, dan dia merasa jijik dengan tindakan temannya. Jadi dia memutuskan hubungan dengan teman itu. Saya pikir itu sudah selesai. Suatu waktu dia bepergian untuk mengunjungi teman dekatnya di kota lain. Itu adalah malam gadis yang direncanakan. Ada 4 gadis semuanya mabuk dan menonton film dalam piyama mereka. Setidaknya itu yang saya dengar. Kemudian dia menelepon saya sekitar jam 1 pagi untuk mengucapkan selamat malam.
Kami berbicara selama sekitar 20 menit dan dia berulang kali mengatakan bahwa mereka sedang menghabiskan malam bersama yang menyenangkan. Kemudian saya mendengar suara pria di latar belakang. Saya bertanya siapa itu, dan dia menyangkal mendengar apapun pada awalnya. Lalu terjadi lagi, keras. Dia tidak bisa membantahnya. Jadi dia berkata oh ya, X membawa beberapa pria bersamanya. Semua orang di sini sangat kesal tentang itu. Dia mabuk dan berjarak 3 jam dari sini. Dia tidak memberi saya pilihan selain untuk percaya padanya. Sekali lagi, kami bertengkar tentang itu dan mengapa dia menolak untuk memberitahu saya bahwa mereka ada di sana. Dia berjanji tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam situasi semacam itu lagi. Jelas itu tidak berjalan. Setelah mengingat semua hal itu, dan percakapan yang kami miliki tentang mereka, saya siap memberikan kesempatan terakhir ini. Saya menyalakan ponsel saya kembali dan hampir segera ponsel itu berdering. Saya menjawab dan dia berteriak meminta saya pulang. Saya kembali ke rumah. Saya masuk dan langsung dihadapkan olehnya yang menangis dengan mata bengkak. Dia duduk di sofa sambil mengulang-ulang saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya bertanya padanya maaf untuk apa? Dia mulai berguncang seperti orang gila. Butuh waktu 5 menit baginya untuk bisa bernapas cukup untuk berbicara. Saya berbohong tentang pria yang mencoba mencium saya. Oke, ceritakan apa yang terjadi. Kami bertiga sebenarnya kembali ke rumahnya malam itu. Kami bermesraan. Saya tahu itu lebih dari itu, tapi hanya mendengarnya mengatakannya membuat saya merasa pusing. Rasanya seperti ruangan semakin sempit dan ada sejuta orang yang berbicara di telinga saya pada saat bersamaan. Saya pikir saya sedang mengalami serangan panik. Saya pergi ke kamar mandi dan mencuci wajah saya dengan air dingin sampai segala sesuatunya kembali normal. Apa yang kamu lakukan? Dia, apakah kamu ingin saya benar-benar memberitahumu? Iya. Dia menyentuh saya dan saya memberinya blow. Apakah itu saja? Iya. Saya tidak akan bermain-main lagi dalam permainan ini. Kamu entah memberitahuku segalanya sekarang, atau ini akan menjadi kali terakhir kita berbicara. Dia mulai menangis lagi dan butuh beberapa menit lagi sebelum dia bisa berbicara. Kami bertemu lagi dan berhubungan seks. Saya minta maaf. Saya mencintaimu dan akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini. Hanya sekali? Jika saya memberitahumu kebenaran, tolong berikan saya kesempatan untuk melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Tolong. Saya akan memikirkannya. Itu adalah perselingkuhan. Kami telah berselingkuh saat kamu tidak ada di kota karena pekerjaanmu. Ini sudah berlangsung hampir sebulan sekarang. Dia sudah menikah dan mereka hampir bercerai. Apakah dia tahu bahwa kamu sudah menikah? Ya. Jika dia berselingkuh karena pernikahannya gagal, apakah itu berarti kamu pikir pernikahan kita juga gagal? Apakah itulah yang kamu katakan padanya? Tidak, aku tidak pikir pernikahan kita gagal. Aku begitu bodoh. Aku benci diriku sendiri. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku bisa memperbaiki ini. Bagaimana caranya? Apa yang kamu inginkan? Jika kamu berada di posisiku, atau bahkan di posisi istrinya, apa yang akan memperbaiki ini bagi kamu? Mengetahui kebenaran. Dapat mempercayaimu bahwa kamu benar-benar serius dengan apa yang kamu katakan. Kamu bisa percaya padaku. Aku sudah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika kamu adalah istrinya, apakah kamu tidak ingin tahu kebenaran? Ya. Aku, maka perbaiki ini. Kamu ingin aku meneleponnya? Jika kamu pikir itu yang kamu inginkan. Dia mencoba menelepon, tapi tidak mendapat jawaban. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Terdaftar sebagai Karen, pekerjaan. Dia terlihat terkejut, jadi aku tahu itu bukan Karen. Aku bertanya apakah itu dia. Dia bilang ya. Aku menjawab, dan karena dia pengecut dia mengatakan UPS. Sepertinya nomor yang salah. Aku bilang tidak. Ini adalah suami dari gadis yang selama ini berselingkuh denganmu. Aku akan membiarkanmu berbicara dengannya karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku memberikan telepon kepadanya. Dia mengatakan padanya semuanya. Dia tahu seluruh kebenaran. Kami selesai. Itu hanya main-main dan sekarang kamu harus berjanji untuk tidak pernah menghubungi aku lagi. Aku meminta untuk melihat ponsel sebelum dia mengakhiri panggilan. Pengacara perceraian apa yang kamu gunakan? Aku tidak akan bercerai. Oh, tapi bukankah kamu memberitahu istrimu bahwa kamu akan bercerai? Tidak. Baiklah, maka bisakah aku berbicara dengan istrimu? Aku pikir dia memiliki hak yang sama untuk mengetahui tentang ini seperti aku. Tolong, bro, aku tidak tahu dia sudah menikah.
Jangan hancurkan pernikahanku karena sebuah kesalahan. Kamu menghancurkan pernikahanku karena sebuah kesalahan. Adil jika aku memberitahu istrimu. Tolong jangan. Dia sedang bekerja sekarang. Aku akan memberitahunya segalanya saat dia pulang. Aku bersumpah. Baiklah. Lakukan itu. Itu saat aku mengakhiri panggilan. Aku bertanya kepada istriku apakah dia tahu di mana istrinya bekerja dan namanya. Dia tahu. Aku meminta istriku menelepon dan menanyakan padanya di tempat kerja. Dia berhasil menghubunginya dan memberitahunya untuk duduk. Wanita itu mengatakan bahwa dia baru saja siap untuk pulang dan dia akan menelepon istriku dari mobilnya. Dia benar-benar melakukannya. Aku, apa yang terjadi? Istriku, aku punya sesuatu yang mengerikan untuk dikatakan padamu dan aku tidak ingin menyebabkan kecelakaan. Tolong jangan mengemudi. Istrinya, ya Tuhan, apakah sesuatu terjadi pada namanya? Istriku, tidak. Dia ada di apartemenmu sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kami telah berselingkuh selama sebulan ini. Aku membersihkan diri dengan suami saat ini dan berpikir kamu juga harus diberikan rasa hormat yang sama. Dia terdiam sekitar 1 menit, lalu berkata jika ini lelucon yang tidak lucu, aku akan mencari tahu siapa kamu lalu dia menutup telepon. Tidak sampai 10 menit kemudian istriku mendapat pesan dari Karen. Pekerjaan, mengatakan, terima kasih, kamu baru saja menghancurkan hidupku. Aku mengambil ponsel dan menulis. Kembali kamu baru saja menghancurkan 4 kehidupan dan 2 pernikahan. Jangan lupakan bahwa ini adalah kesalahanmu, kamu sampah. Selama 1 jam berikutnya istriku memohon dan merayuku untuk tetap bersamanya. Dia menawarkan konseling. Dia menawarkan untuk tidak pernah meninggalkan sisiku. Dia bahkan menawarkan saya kenikmatan seksual. Ini semua yang saya harapkan berdasarkan komentar di sini. Dia kemudian mengatakan kita harus pergi liburan. Ini dari dirinya, kita butuh waktu bersama alasan dia. Kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama karena jadwal kerjaku baru-baru ini telah memisahkan kita. Juga persis seperti yang saya harapkan dia katakan. Dia tidak mengharapkan saya mengatakan bahwa saya sudah pergi. Dia juga tidak mengharapkan saya mengatakan bahwa saya sudah memesan konseling untuk diri saya sendiri. Dia pasti tidak mengharapkan saya mengatakan bahwa saya menangkapnya di tempat tidur saya sendiri. Saya hanya bisa membayangkan dia tidak mengharapkan saya sudah memiliki tempat tinggal yang sudah disiapkan. Ketika saya memberitahunya semua itu, dia jatuh menangis. Dia mulai mengatakan bahwa dia tidak pantas hidup. Dia mengatakan saya seharusnya membunuhnya sekarang karena dia terlalu buruk untuk bersama siapapun. Itu berlanjut seperti itu untuk beberapa saat. Saya tinggal selama 4 jam mendengarkannya membuat alasan, lalu mencoba memeluk saya atau merangkul saya, atau bahkan memuaskanku jika saya mau tetap tinggal dan bekerja melalui ini bersamanya. Pada akhirnya, saya menelepon Karen dan memberitahunya bahwa teman selingkuhannya sedang depresi dan bahwa dia harus datang untuk menjaga matanya. Lalu saya pergi. Sudah hampir 1 hari sejak itu terjadi dan saya belum berbicara dengannya sejak itu. Dia telah menelepon dan mengirim pesan sepanjang hari. Teman-teman dan keluarganya telah menelepon dan mengirim pesan sepanjang hari. Semua orang memiliki alasan yang berbeda, atau rayuan yang berbeda untuk empati. Ayahnya adalah satu-satunya yang menulis untuk saya dan mengatakan bahwa saya harus melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan bahwa dia akan selalu mencintai saya seperti anaknya tidak peduli apa yang terjadi. Membaca itu membuat saya menangis dengan baik untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Saya akan bertemu dengan Sharon, konselor saya, besok dan pengacara pada hari Kamis. Saya pikir saya tahu kemana ini akan berakhir. Tapi sampai itu terjadi saya tidak yakin tentang apapun. Saya minta maaf atas cerita yang terlalu panjang. Ini hanya membantu untuk mengeluarkan unek-unek dengan cara ini. Lagi, saya sangat menghargai semua komentar dan pesan. Orang-orang yang berbagi cerita mereka sendiri seperti ini benar-benar membantu saya merasa lebih baik dan memberi saya lebih banyak harapan. Saya sungguh menghargai segala yang kalian semua katakan dan lakukan untuk saya.